anggaran 2022 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali kegiatan ini, marilah kita panjatkan puja kepada Tuhan yang Maha Esa dan puji kepada Tuhan yang Maha Memberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan musyawarah desa dan penyusun rencana kerja pemerintah Desa Sumoli tahun anggaran 2022 bertempat di kantor Desa Sumoli hari ini Kamis tanggal 4 Agustus 2022. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejenak kita aminkan doa yang akan dipandu oleh Bapak Sudirman SAG MMAP dari Pondok Pesantren Darul Quran Al-Hufaz. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu. Sudah seyogyanya karena kebesaran Zat-Mu yang mulia dan keagungan kekuasaan-Mu. Limpahan puji bagimu. Kami tidak mampu menghinggakan sanjungan kepadamu sebagaimana Engkau menyanjung dirimu sendiri. Maka bagimulah segala pujian hingga Engkau ridho, dan segala pujian bagimu apabila Engkau telah ridho, dan segala pujian bagimu setelah Engkau ridho. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Sungguh Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Ampunilah kami, sungguh Engkau Maha penerima taubat. Kami panjatkan segala puji bagimu, bersyukur akan segala nikmat-Mu, memohon ampunan akan segala khilaf kami. Dalam rangka musyawarah desa penyusunan rencana kerja pemerintah Desa Sumoli tahun anggaran 2023 ini, semoga Engkau senantiasa menganugerahkan kami dalam naungan ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Penyelamat. Darimu-lah pemilik keselamatan kami, dan hanya kepadamu-lah kembalinya keselamatan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Camat Ratulindo, Bapak Idir Bukna Idir Sos, yang kami hormati jadi ketua. Tapi tahun ini sebanyak 7 nanti dipilih oleh peserta rapat. Itu mungkin yang ada membedakan antara pelaksanaan musyawarah desa yang tahun lalu dengan tahun-tahun ini. Selanjutnya ada Perdes Desa Sumoli, dasar hukumnya nomor 6 tahun 2022. Karena ada mendekat anggaran musyawarah desa,
berarti kita harus melaksanakan sesuai juga dengan APBDes kita. Ada instruksi bupati juga kemarin tentang pelaksanaan musyawarah desa yang sudah turun ke seluruh desa-desa. Kemarin juga Pak Camat Ratu Linda sudah melakukan rapat koordinasi tentang pelaksanaan musyawarah desa. Selanjutnya rapat BPD pada tanggal 30 Juli pembentukan panitia 2021 di Desa Sumoli. Bapak Ibu yang saya hormati, penyusunan RKPD warga masyarakat, khususnya masyarakat yang pada hari ini mengikuti kegiatan pada hari ini. Juga Pak Kapolsek dihadiri oleh Pak Wali Mas, juga dari Pendamping seluruh, dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pelaksanaan kegiatan Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Selanjutnya acara penutup dengan berakhirnya sambutan Bapak Camat tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan kita pada siang hari ini. Saya pribadi mohon maaf jika ada salah kata. Allahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kami serahkan kepada panitia. Terima kasih. Sebelum dimulai musyawarah ini, kami sebagai pendamping desa menyampaikan beberapa hal terkait soal alur musyawarah desa. Alur musyawarah desa ini dipimpin langsung oleh Pak Ketua BPD. Yang pertama, yang kedua adalah mendengarkan laporan dari kepala desa terkait realisasi AKPDes tahun ini dan perencanaan tahun 2022. Wakil Ketua BPD. Berikutnya adalah penyampaian aspirasi masyarakat, mungkin diwakili oleh salah seorang dari masyarakat yang sudah ditunjuk oleh panitia desa. Yang terakhir adalah pemilihan tim penyusun RKPDes yang dipimpin langsung oleh Ketua BPD Sumoli. Mungkin ini penyampaian awal, selanjutnya kami serahkan kepada Ketua Musyawarah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kepada kita sekalian tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan limpah hidayahnya yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan. Yang saya hormati Bapak Camat Ratu Lindo, yang 7, Sekretaris BPD meminta seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan peserta musyawarah berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan. Jika susunan acara musyawarah desa telah disetujui oleh peserta musyawarah desa, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin pimpinan masyarakat desa. BPD ini ya, bukan masyarakat. Pimpinan BPD. Demikian pembacaan tata tertib musyawarah desa pada pagi ini. Kami tanyakan kepada peserta, apakah ini kita setujui? Setuju? Ya. Kelima, tadi oleh laporan itu panitia tidak disampaikan berapa jumlah peserta yang harusnya hadir. Jadi kita tidak tahu apakah sudah memenuhi kuota atau belum. Karena tidak ada di penyampaian ketua panitia tadi pada waktu menyampaikan laporannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma wadin wassalatu wassalam ala
Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan kajian dalam capaian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah desa selama beberapa tahun terakhir ini, hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang ada selama ini dan yang telah didanai oleh dana desa dan alokasi dana desa serta sumber pembiayaan lainnya telah memberikan dampak positif, baik itu kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan yang tentu saja telah dapat sama-sama kita rasakan manfaatnya. Walaupun demikian, kami menyadari bahwa masih adanya kekuatan yang terdapat di sana sini, segala kekurangan yang ada semata-mata disebabkan terbatasnya sumber pendanaan yang didapatkan, karena belum tentu semua kegiatan dan usulan yang tercantum dalam rencana kerja tahun kemarin bisa dilaksanakan semua di tahun ini. Apalagi kita tahu bersama beberapa kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan yang telah siap dianggarkan dalam APBDes tahun 2022 ini masih harus dialihkan untuk pelaksanaan kegiatan bantuan langsung tunai atau BLT dana desa sebanyak 40%. Ketahanan pangan dan hewani sebesar 20%, dan kegiatan penanganan bencana non-alam pandemi COVID atau PPKM skala mikro sebesar 8%. Hal ini menunjukkan bahwa kami tetap komitmen untuk melaksanakan beberapa kegiatan prioritas di atas yang sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat, dengan tidak mengesampingkan pelaksanaan prioritas usulan yang sudah disepakati untuk dilaksanakan. Melalui musyawarah RKPDes tahun 2023 ini, kami pemerintah desa Sumoli mengharapkan kita bisa dapatkan lagi barisan untuk kembali memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang akan disepakati dalam tahapan RKPDes tahun ini untuk dilaksanakan tahun 2023. Hadirin forum Musdes yang saya hormati, dengan melihat apa yang telah saya katakan, kami dari pemerintah desa sudah dari jauh-jauh hari mempunyai strategi dalam menyusun sebuah perencanaan yang bisa menghasilkan program atau kegiatan yang berkualitas. Beberapa program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang tertuang dalam RKPDes tahun 2022, antara lain bidang 1, bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bagian A, peningkatan kualitas pelayanan pembangunan. A, tetap melaksanakan program di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan yang di dalamnya memuat kegiatan rutin setiap tahun seperti program makanan tambahan bagi balita, anak PAUD dan lansia, insentif para kader kesehatan dan insentif tenaga pengajar TK PAUD dan kegiatan-kegiatan lainnya. B, melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan yang bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti kegiatan penanganan stunting untuk ibu hamil, bayi, balita, dan program makanan tambahan bagi balita, anak PAUD dan lansia. Program untuk nanti. 1, misi desa dalam rangka memberikan arah pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat desa Sumoli itu sendiri yang lebih baik. Maka saya selaku kepala desa Sumoli memiliki misi terwujudnya masyarakat desa Sumoli yang bersatu, damai, beriman dan berakhlak mulia
berkesadaran hukum dan lingkungan, bermartabat dalam pergaulan, beradat serta terlibat aktif dalam proses pembangunan desa dan siap melaksanakan perubahan untuk berkompetisi dengan desa-desa yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. 2. Visi desa. Penanggulangan bencana dan keadaan mendesak. Keadaan mendesak BT 12 bulan per tahun 2020 sampai dengan 2022. Anggaran APBDes. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat radionya senantiasa kita masih sehat, kuat, bahkan boleh berkumpul di forum yang mulia ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Panitia, bahwasanya acara ini adalah merupakan sejarah, masih informasi yang belum sempat didapatkan, bahkan pernah didapatkan tapi sudah dilupa oleh masyarakat. Ini perlu dilakukan penyegaran kembali. Saya yakin masyarakat Desa Sumoli tidak tahu tahun berapa kita lahir di Desa Sumoli. Sudah berapa orang kepala desanya, saya yakin sudah lupa semua. Oleh sebab itu, ya bidang yang akan ada beberapa bidang: penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di desa. Dan semua sudah disampaikan oleh Pak Kades tadi. Selanjutnya, ini pendahuluan, mungkin agak itu ya. Pendahuluan ini intinya adalah regulasi, peraturan-peraturan atau aturan-aturan yang digunakan sebagai dasar hukum pemerintah desa dan BPD melakukan pengawasan. Perlu kita ketahui bersama, tugas kami adalah mengawasi pemerintah desa dan mitra kepala desa. Sehingga kami tidak bisa memberhentikan kepala desa. Kepala desa juga tidak bisa memberhentikan kami. Karena masing-masing diangkat oleh terpilih dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, ini maksud tujuan. Jadi penyusunan dokumen pandangan resmi BPD dimasukkan sebagai upaya BPD Desa Sumoli dalam mengarahkan dan mengawasi perencanaan program pembangunan Desa Sumoli dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen RKPD tahun 2022 sesuai dengan dokumen RPM Desa BPD Lia Pak Kades. Melakukan pengadaan barang dan jasa yang tidak prosedur. Yang maksud dengan prosedur tiba-tiba mau adakan, padahal di RAKPD tidak ada. Ini yang maksud kami, melakukan pengadaan barang dan jasa yang tidak prosedur, harus prosedur. Kemudian bidang pelaksanaan pembangunan desa. Di Desa Sumoli memiliki anak putus sekolah. Hal ini perlu dilakukan pendataan, mendapatkan data yang akurat sehingga dapat dilakukan penanganan yang efektif dan efisien. Indeks pembangunan manusia yang masih rendah, hal ini dibukti dengan adanya masyarakat yang belum memuntaskan wajah 9 tahun dan 12 tahun, sehingga diperlukan fasilitas terhadap pendidikan kesejahteraan paket B dan C. Jadi kita ada paket B dan ada paket C. Kami dari BPD menitip kepada Bapak Kepala Desa, dihoba-hoba akan dorang, ada di Sumoli atas. Selanjutnya, fasilitas atau sarana penunjang untuk PAUD dan RA, terutama komputer, laptop, dan print, belum dimiliki oleh PAUD. Jadi ini, mereka berteriak-teriak kepada BPD, Pak tolong difasilitasi bagaimana caranya kami di PAUD dan sebagainya, di RA mendapat. Kalau dulu ada pumpang mesin ketik, sekarang orang kata akan lagi pakai itu, harus laptop. Kemudian diperlukan perhatian khusus atau reward atau hadiah terhadap pelajar-pelajar berprestasi, baik di bidang agama, akademik, dan olahraga, dan bidang lainnya, sehingga keberadaan pemerintah desa dapat dirasakan oleh masyarakat. Organisasi Posyandu yang ada di Desa Sumoli
sehingga penanganan kesehatan balita, ibu hamil, anak-anak, remaja, dan lansia dapat terdeteksi secara dini. B. Penanganan stunting untuk balita dan anak. Kemudian C. Optimalisasi puskesdes di desa. Kemudian D. Pemberian makanan tambahan anak balita dan lansia. Ini perlu dimaksimalkan lagi. Selanjutnya, fasilitas atau sarana angkutan siaga dan untuk masyarakat kendaraan siaga. Ini perlu kita akan pikirkan jangka panjang. Kadang ketika anak-anak atau ibu hamil masih baku tunggu dengan ojek. Syukur-syukur kita ada Pak Ketua di sini, biasanya langganan Pak Ketua secara spontan langsung angkat bawa di DPR di rumah sakit. Kemudian bidang pekerjaan umum dan penataan ruangan. Kesediaan ruangan publik terbuka hijau ramah anak kita belum ada terpikirkan Pak Kades. Kemudian optimalisasi master plan desa sehingga lorong-lorong masih belum teratur, entah tembus di mana, masih jalan buntu banyak dan sebagainya. Kemudian penyediaan drainase jalan lorong untuk menghindari banjir. Ini yang perlu, masih masalah kita. Kemudian bidang pemukiman, rumah tidak layak huni masih ada kita di sini. Penerangan jalan umum masih ada sebagian yang masih gelap. Tiang listrik beberapa lorong jalan desa yang kita lihat kabel panjang-panjang hitam-hitam di atas, waku cako dengan kabel telepon, tapi belum memiliki tiangnya. Ini masalah. Kemudian lampu jalan tenaga surya yang belum terselesaikan. Ini titipan bagi kami supaya desa Sumoli tidak disebut-sebut di alam-alam sana terkait dengan lampu jalan tenaga surya yang belum terselesaikan. Selanjutnya, bidang pariwisata, fasilitasi terhadap produk unggulan desa yang dapat menarik wisatawan, fasilitasi terhadap ciri khas desa yang dapat dijadikan nilai jual sehingga dapat menarik wisatawan, kemudian penggalian terhadap potensi wilayah yang dapat dijadikan objek wisata. Kemudian yang di bawah tinggal bagaimana kita memediasi dengan yang punya sehingga ini bisa menjadi dikelola dan merupakan objek dari desa kita. Selanjutnya bidang pembinaan kemasyarakatan desa, ini ada sub-subnya, bidang ketentraman, ketertiban, adanya peraturan desa yang mengatur tentang ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, Perdes. Kemudian fasilitasi giat Siskamlin, sistem keamanan lingkungan, dan pos keamanan di tiap-tiap dusun. Selanjutnya fasilitasi petugas keamanan desa atau Hansip, dihasilkan, tetapi masyarakat kita belum tahu apa semua itu. Ini masuk dari masalah di bidang kemasyarakatan desa. Selanjutnya bidang kebudayaan dan keagamaan, fasilitasi terhadap keberadaan seni budaya yang ada di desa Sumoli. Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya yang ada di desa Sumoli melalui lomba karya seni, lomba musik dan tari. Kalau dulu-dulu kita lakukan, tapi sekarang terhenti, ya kita maklumi saja karena masih ada corona. Selanjutnya sarana musik modern, tradisional dan keagamaan, religi. Ini bisa kita juga pikirkan. Selanjutnya bidang kepemudaan dan olahraga, fasilitasi terbentuknya Karang Taruna. Kita tahu Karang Taruna sudah 3 tahun yang kemarin sudah bentuk tapi belum menunjukkan. Fasilitasi terbentuknya kelompok informasi masyarakat, fasilitasi terhadap kelompok-kelompok olahraga yang ada di desa Sumoli. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita mengajak ke acara berikut yaitu pandangan umum masyarakat. Dalam hal ini perwakilan dari masyarakat yang akan membacakan yaitu Bapak Basir A. Pagean SE. Kepada beliau kami silakan di atas mimbar. Saya langsung saja yang saya hormati Pak Camat Rotolindo bersama staf yang setelah hadir. Yang saya hormati kepala desa Sumoli bersama seluruh perangkat desa yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua BPD bersama. Yang saya hormati, saya didaulat oleh Ketua Panitia untuk menyampaikan
pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Desa Sumoli, Kecamatan Ratulindo. Tadi secara gamblang dan panjang lebar sudah dijelaskan oleh Kepala Desa tentang program dan kerja yang telah dilaksanakan. Kemudian juga BPD melalui Wakil Ketua BPD sudah menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi terhadap kinerja pemerintah desa. Dan sangat detail sekali tadi disampaikan oleh BPD yang disampaikan oleh Wakil Ketua. Nah, saya coba menyampaikan pandangan masyarakat Desa Sumoli terhadap perbaikan kinerja pemerintah Desa Sumoli, Kecamatan Ratulindo. Walaupun saya memahami bahwa ini tidak cukup mewakili atau merepresentasi semua aspirasi masyarakat Desa Sumoli. Nah, oleh karena itu saya berharap setelah ini ada proses musyawarah, nanti kemudian secara detail akan disampaikan oleh masing-masing individu yang sempat hadir. Ada 3 pokok persoalan yang akan saya sampaikan untuk mempersingkat waktu. Yang pertama adalah soal bagaimana efektivitas pengelolaan badan usaha milik desa. Nah, kenapa ini penting? Karena fungsi badan usaha milik desa ini sebetulnya adalah bagaimana berdasarkan PP nomor 11 tahun 2021 secara gamblang menyebutkan bahwa pembentukan BUMDes dimaksud dengan berharap bahwa kegiatan usaha ekonomi dapat berjalan melalui pengelolaan usaha serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa. Pemerintah desa untuk mengelola lumbung pangan desa. Dan yang paling penting juga adalah bahwa dengan adanya BUMDes ini diharapkan bahwa laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat yang ada di desa. Nah, berdasarkan gambaran tersebut, maka kami menyampaikan bahwa bagaimana agar badan usaha milik desa yang ada di Desa Sumoli ini bisa memberikan dampak positif ya secara signifikan, terutama untuk yang pertama usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa. Nah, 2, bagaimana pemerintah desa melalui pengurus BUMDes bisa melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa dan mengelola lumbung pangan desa. Nah, yang ketiga bahwa bagaimana pengelolaan BUMDes ini itu dapat memberikan keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat untuk sumber daya ekonomi desa. Sama bahwa tugas dan fungsi BPD ini adalah melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Nah, oleh karena itu maka seharusnya BPD itu sebelum menyampaikan berkomunikasi dengan kepala desa, memberikan saran pada pemerintah desa, yang pertama perlu melakukan penggalian aspirasi, saya kira, sehingga aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah desa itu betul-betul muncul dari masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, harus partisipatif. Nah, yang kedua, bagaimana menampung aspirasi dan menyampaikan kepada pihak yang berkompeten, baik itu melalui kepala desa dan juga kepada Pak Camat. Kemudian menyelenggarakan musyawarah BPD. Nah, dalam musyawarah BPD itu tentunya
banyak saran-saran yang berasal dari masyarakat yang digali tadi, ini yang kemudian akan menjadi sebuah bahan bersama untuk disampaikan kepada kepala desa. Kemudian membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Nah, mudah-mudahan ini juga di Desa Sumoli bisa berjalan secara maksimal. Nah, yang berikutnya bagaimana melakukan evaluasi atas laporan keterangan pada penyelenggara desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Saya kira tadi cukup jelas. Tapi melalui pimpinan menyebutkan nama-nama yang bisa menurut pimpinan dan dilemparkan ke kita. Atau usul Pak Ketua, mungkin misalnya begini, peserta mengajukan calon sebanyak-banyaknya berapa Ya, atau calon, kemudian itu Baru aklamasi kita. dicatat oleh pimpinan, kemudian itu dipilih melalui voting terbuka. Jadi yang pilih A angkat tangan, yang pilih B angkat tangan, dan seterusnya. Kemudian itu dihitung, suara terbanyak otomatis akan menjadi ketua tim usul. Saya kira itu usul ya, itu efektif waktu. Jadi dibatasi dulu, calon ketua itu berapa orang dulu. Untuk calon mungkin kami tetapkan ada 5 orang. Jadi silakan, satu siapa? Kalau saya satu Pak Basir. Pak Sem, siapa? 3 Pak Jemi. 4 Pak Magat. Memilih ketua. Sebab nanti sebentar, apabila dari 5 ini sudah terpilih siapa ketua, ketua itu menunjuk siapa yang menjadi sekretaris dan anggotanya itu terdiri dari perangkat desa, KPMD, dan masyarakat. Ya. Saya mengundurkan diri karena ada mewakili masyarakat Desa Sumoli untuk menyusun RKPDes, dan itu kemudian akan dijabarkan menjadi APBDes. Nah, tadi maksimal 7 orang ya tim, karena sebenarnya 7, 9, 11. Nah, 1 orang dari pemerintah desa, juknisnya Pak pendamping, Ibu pendamping, 1 orang ya. Oke, tepuk tangan. Kemudian sisanya ini KPM ini apa? Kerja pemerintah desa, langsung Pak Kepala Desa, Ketua saya sendiri, Basir Pengewan, Sekretaris Bapak Sarul Benipa, beliau adalah Kaur Perencanaan Desa Sumoli. Anggota 1 Ramlawati Waji, posisinya sebagai KPM. Anggota Husain Abdullah, tokoh masyarakat. Anggota Nuratika Iriansi, tokoh perempuan. Anggota Magat Pasau, tokoh masyarakat. Demikian saya kembalikan kepada pimpinan. Untuk itu kami mohon Pak Ketua Tim duduk di samping kami. Terima kasih kepada Pak Kades sudah memfasilitasi BPD dalam pelaksanaan musyawarah desa pada hari ini. Yang ketiga, terutama untuk peserta yang masih setia hadir. Jadi ini acara ini tadi Pak Rahman juga sudah menguji, tapi memang ini yang saya anggap acara yang memang betul-betul selama kami jadi BPD Pak baru ini yang memang sampai penuntutan orang masih hadir, utamanya bagi peserta yang sudah kritikan kepada kami, kritikan membangun, kami terima dengan baik untuk kebaikan kita bersama di ke depan. Tak lupa juga khusus untuk panitia pelaksana,
panitia pelaksana yang sudah bekerja keras dari mulai pelaksanaan tadi malam sampai jam berapa kita berdekor. Tak lupa kami ucapkan terima kasih, saya selaku pimpinan musyawarah mengucapkan banyak terima kasih. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila ada tutur kata saya yang tidak menyenangkan, kami mohon maaf. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, saya tutup musyawarah penyusunan RKPD tahun 2020 dengan resmi. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.